dengan sehat. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Selamat siang anak-anak. Siap. Bagaimana, masih semangat hari ini? Masih. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita aturkan tangan jari sama berdoa dulu ya. Dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Tangan jari. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Hari ini Ibu akan membawakan materi yang berjudul kelola emosi. Sebelumnya anak-anak pernah dengar kata emosi? Emosi itu yang seperti apa? Perasaan, lagi apa? Tunjuk ekspresi yang bisa kalian keluarkan kalau emosi apa saja? Marah, lagi? Sedih, nangis, lagi apa lagi? Apa? Takut, lagi apa? Cemas, lagi apa? Banyak sekali kesal dan lain-lainnya. Sekarang Ibu akan memberikan sebuah layanan yang berjudul bagaimana kita itu mengelola emosi dan mengendalikan diri. Tujuan dari pemberian layanan ini, yang pertama itu membantu murid mengenali dan mengelola emosi mereka dengan lebih baik serta menciptakan iklim pergaulan yang positif. Nah, yang selanjutnya, pernahkah kamu merasakan kesulitan mengendalikan emosi? Coba deh dari salah satu teman-teman nih, dari Mita, coba pernah nggak emosi? Emosi misalnya sedih. Pernah, coba bisa diceritakan bagaimana merasa kesulitan mengendalikan emosi itu? Kadang kalau punya kelompok, kadang pendapat saya itu nggak diterima karena kan jadi merasa nggak dihargai pendapat saya. Nah, seperti itu dari Mita. Sekarang misalnya yang marah. Nah, dari Risma. Risma kan pernah emosinya marah banget, teman-teman kan seperti itu. Sekarang coba Risma ceritakan, pernahkah Risma merasa kesulitan mengendalikan emosi? Pernah saat apa? Saat dibully, waktu itu apa yang Risma lakukan untuk mengendalikan emosinya? Pulang. Nah, itu. Lanjut sekarang. Nah, emosi. Emosi adalah perasaan yang muncul sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Emosi itu bisa positif. Yang positif itu senang, cinta, gembira. Terus emosi yang negatif itu bisa marah, sedih, kesal, takut, cemas, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan sebuah kertas. Nah, sekarang Ibu akan membagikan sebuah kertas ini. Kalian tidak akan Ibu suruh membuat apa-apa, nanti Ibu membacakan sebuah cerita. Lalu, dalam sebuah cerita, ketika cerita Ibu membuat kalian sedih, bisa kalian hancurkan atau dimanakan kertas itu. Tapi ketika kalian senang, silakan kalian elus-elus kertas itu. Ya, bisa?
Gimana perasaan kalian? Langsung ekspresikan di kertas. Ngobrol. Lalu kalian mendorong sampai ke sekolah. Lalu waktunya sudah menunjukkan lebih dari 7.30 nih, 7.35 misalnya. Wah, teman-teman sudah pada sambil. Lalu tanpa kalian sadari semua masih sibuk misalnya seperti ini kan? Sudah mulai semuanya kan? Kalian punya kesempatan untuk masuk mengendak-endak tanpa diketahui kalian terlambat. Gimana perasaan kalian? Kalau sudah silakan elus kertas dulu. Aman kan tadi hidupnya tiba-tiba kalian bisa menunjukkan ekspresi senang. Dari ekspresi yang pertama itu kesal. Lalu yang selanjutnya cerita selanjutnya. Ketika selesai kalian melakukan persembahyangan, kalian masuk kelas. Lalu pada saat itu pelajaran matematika. Ketika guru matematika meminta kalian mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, kalian memeriksa atas kalian. Ternyata tugas yang kalian buat sampai jam 3 pagi ketinggalan di rumah. Gimana perasaannya? Lalu buyanya malah marah. Kan itu sudah suruh dikumpulkan tugasnya dan lain sebagainya. Gimana perasaan kalian? Lalu beberapa detik kemudian orang tua kalian datang ke sekolah ini. Wah, nah, itulah yang namanya emosi bisa berubah kapanpun. Benar kan? Sekarang tunjukkan kertas kalian. Ada yang masih utuh? Siapa yang masih utuh? Ada yang masih utuh? Oh, semua sampai lecek ya. Sekarang ibu minta pendapatnya dari Dinda. Coba Dinda, maju kan sampai sini. Ceritakan dari tadi itu gimana ekspresi Dinda, gimana emosi Dinda. Bawa kertasnya. Dia ceritakan perasaannya Dinda kenapa sampai kertasnya seperti ini. Jadi kertasnya bisa seperti gara-gara tadi tugasnya ketinggalan di rumah karena dibuat sampai jam 3 pagi. Ya, seperti itu ya. Jadi ada kesalahannya Dinda. Sampai kertasnya sampai robek seperti ini ya. Nah, silakan duduk. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ya? Semuanya tadi sama? Kesalahannya sama, senangnya sama? Nah, sudah kan bisa mengenali apa itu emosi? Lalu yang selanjutnya ibu punya sebuah tayangan. Kalian bisa tonton ini.
Bagaimana? Kira-kira ada nggak yang masih emosi ketika menghadapi suatu permasalahan? Masih kan ya? Namanya kita sekarang belajar seperti itulah namanya emosi yang ada dalam diri kita. Ketika kita marah mungkin kita langsung otomatis langsung marah seperti itu. Ada yang mungkin masih bisa menahan dan lain sebagainya ya. Nah, sadari apa yang kamu rasakan saat ini. Yang pertama, identifikasi, berikan nama emosimu hari ini. Kira-kira emosi anak hari ini gimana? Senang. Ada yang senang lagi apa? Semangat. Ngantuk? Jangan ngantuk. Lagi apa? Belajar siang. Belajar lagi apa? Panas. Iya panas. Karena kipasnya di ruangan ini ya. Ngantuk. Lagi apa? Capek. Lelah. Lagi apa? Lapar. Pengen tidur? Sudah siang. Yang kedua, pahami sumber dan penyebab emosi tersebut. Nah, seperti tadi mungkin ngantuk penyebabnya atau mungkin karena cuacanya terlalu panas seperti itu. Lalu secara tubuh kita merasakan bagaimana emosi yang mempengaruhi tubuh. Misalnya kalau kita marah, jantung kita gimana letaknya? Kencang. Seperti itu mempengaruhi tubuh kita. Nah, sekarang ada yang namanya pembelajaran sosial emosional. Yang pertama itu ada kesadaran diri, yang kedua ada pengelolaan diri, yang ketiga itu ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang pertama, kesadaran diri. Ketika kita mampu mengenali emosi kita akan dapat mengatasi sebuah permasalahan. Lalu yang kedua, pembelajaran sosial emosional yang kedua itu pengelolaan diri. Bagaimana kita mampu mengelola diri kita agar kita itu tidak sampai mempunyai dampak negatif dari perilaku kita sendiri. Yang ketiga itu pengambilan sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Nah, misalnya ketika kita emosi, marahan sama teman atau sama keluarga atau sama yang lain sebagainya, jangan langsung marah atau lain sebagainya. Silakan pikirkan dulu apa kira-kira penyebabnya, lalu bagaimana solusinya seperti itu. Nah, sekarang ibu pengen anak-anak membagi diri menjadi 5 kelompok. Nanti ibu kasih materi seperti ini. Silakan bebas sama siapa saja. Menjadi 4 kelompok, siapa aja boleh. Sama siapa aja. Yang jelas menjadi 4 kelompok. Bebas berapa orang? 3. Ayo siapa ayo? Kelompok 1 di mana? Kelompok 2? Kelompok 2 ya? Kelompok 3? Siapa yang mau kelompok 3? Kelompok 4? Boleh gabung semuanya nanti ya? Kan ibu udah di sama temennya itu nanti untuk hati berkamar orang tidak kelompok.
yang kita wujudkan. Ini anak panah. Oh iya. Pertama yaitu excited. Excited merupakan rasa semangat atau gembira. Yang di mana ada estatis, energi, antusias,